Ada banyak sekali jenis udang yang tersebar di sepanjang perairan di Indonesia. Saking banyaknya, kita gak akan punya cukup waktu untuk ngebahasnya satu persatu. Jadi di sini yang akan kita jelaskan adalah cara memancing salah satu udang yang menjadi incaran para pemancing kelas teri maupun kelas kakap, yaitu udang galah. Karena ini soal rasa, pastinya untuk daging udang yang satu ini, yummy deh pokoknya. Dan sebelum berlanjut, bagi bro sohib dan sis sohib yang belum subscribe, tekan aja tombol di bawah. Dan tekan untuk mendapatkan informasi video lainnya. 1. Pemilihan lokasi. Pilihlah lokasi yang tepat yaitu sungai, muara, atau danau yang merupakan habitat asli udang galah. Karena jika bro sohib memancing di selokan, sumur, atau bahkan bak mandi, maka tips ini hampir dipastikan gak akan berhasil. 2. Peralatan. Gunakanlah joran khusus untuk memancing udang di mana ciri fisiknya lebih ramping dan lebih lentur daripada joran yang digunakan untuk memancing ikan. Kenapa begitu? Nah, berbeda dengan ikan. Ikan akan berkampanye ke sekeliling sungai sesaat setelah memakan umpan. Sedangkan udang, sebelum makan, ia akan menarik umpan ke arah belakang. Disinilah kelenturan joran diperlukan, karena joran yang lentur akan meminimalisir hentakan saat udang menarik umpan. Sebaliknya, jika Anda menggunakan joran yang besar, sudah pasti akan terjadi hentakan yang membuat udang dan umpan akan terpisah, dan dia pun pergi. Dan dia pun kini telah pergi. 3. Kail atau mata pancing. Soal mata pancing, udang juga berbeda dengan ikan. Perbedaan fisiknya dapat kita lihat di ujung matanya. Yah, pada bagian ujungnya, mata pancing untuk ikan terlihat mempunyai mata yang bercabang. Apa? Mata yang bercabang? Untuk mata pancing udang, sebenarnya Anda bisa membuatnya sendiri. Bisa dengan jarum pentul, peniti, bahkan bekas tali gitar yang udah putus. Namun jika cara tersebut dirasa agak sulit, Anda bisa ke toko pancing terdekat. Terus ngomong aja. 4. Perahu. Tempat yang paling efektif untuk memancing udang ialah di atas perahu. Bisa menggunakan kapal, dan gak ada salahnya jika kalian punya bokap yang ada kapal pesiarnya. Hanya saja, menggunakan perahu butuh tenaga yang banyak untuk mengayuhnya. Dan juga sulit kabur jika melihat sesuatu. Tapi untuk mencapai spot-spot kesukaan udang, perahu lebih efektif. Dan yang pasti akan terhindar dari ranting-ranting pohon yang biasanya banyak berada di dasar tepi sungai. Memancing di atas perahu akan lebih mudah jika Anda punya peralatan pancing yang banyak. Anda bisa menajur joran di sekeliling perahu, itu jika Anda benar-benar ingin panen udang. Tapi jika Anda pergi berdua, pilihlah perahu yang lebih besar, karena baik untuk keseimbangan. Dan saran admin, jika Anda menggunakan perahu yang lebih besar, maka pilihlah lapak di bagian belakang. Karena di sana biasanya terdapat sisi datar yang memudahkan Anda untuk meletakkan joran. Apalagi jika di bagian belakang terdapat rumah perahu. Maka pemilihan tempat sudah harus Anda pikirkan saat di jalan menuju lokasi. 5. Umpan. Kalau bicara umpan, pastinya cacing gak bakal ketinggalan. Namun untuk udang galah sendiri, gak ada umpan yang lebih baik daripada cacing laut atau biasa disebut umpun-umpun. Untuk masalah tersebut admin juga gak begitu ngerti kenapa bisa begitu. Mungkin bro sohib yang udah dinobatkan sebagai raja mancing udang bisa bantu menjelaskan di kolom komentar. 6. Pemikat. Meski kita sudah memancing di habitat aslinya, namun cukup sulit untuk mendapatkan udang dengan jumlah yang banyak. Karena tidak semua spot dihuni gerombolan udang. Untuk itu, agar mendapat spot yang baik, kita harus mampu menarik perhatian si udang agar mau berkumpul di titik yang kita inginkan. Udang sangat tertarik pada benda yang berbau menyengat, seperti terasi. Namun berhubung terasi mahal, maka akan sangat rugi jika kita menggunakannya.
kecuali jika Bro Sohib nyolong di dapur. Eits, tapi tunggu dulu, ada opsi lain di mana biayanya lebih murah, yaitu kelapa bakar. Tapi ingat ya Bro Sohib, yang dimaksud di sini bukan kelapa bulat yang dibakar lalu dicemplungin ke sungai. Bisa-bisa udangnya pada kabur dan malah menarik perhatian tamu yang tak diundang. Bro Sohib cukup mengambil daging dari kelapa tua sesuai kebutuhan. Lalu membakar atau menggongsengnya dengan kuali, hingga baunya tercium menyengat. Pecah atau parutlah kelapa yang sudah dibakar hingga berbentuk puing-puing kecil. Nah sejauh ini, pemikat dari kelapa bakar sudah bisa ditabur sebelum pesta memancing dimulai. Oke Bro Sohib, sampai di sini dulu. Selalulah waspada saat berada di sungai. Dan jangan lupa ya kalau dapat udang yang banyak, jual aja, karena harganya cukup mahal.